10 juga. Pascal Strike. Dengan ini. Kita mungkin Pascal sudah punya Strike. cukup banyak pemain bertahan. Tapi teman-teman, lihat deh nilai pasar pemain satu ini. Dia adalah Pascal Strike. Pemain dengan market value mencapai 260 miliar, gila. Lebih tinggi dari pemain timnas manapun saat. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Laskalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian ya, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa juga yang kalian usahakan. Oke guys, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan selain daripada Kevin Dix ya, yang sudah bersalaman dengan Bapak Erick Thohir. Sebenarnya ada beberapa lagi pemain-pemain yang bergrade A mau bergabung dengan timnas Indonesia, cuman sekarang ini perlu diteliti dengan lebih dalam lagi, dengan lebih jauh lagi, bagaimana kehendak yang sebenarnya daripada Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir, karena mereka tidak mau pemain-pemain ini yang diambil hanya bergabung tetapi tidak menunjukkan performan yang baik, tidak menunjukkan prestasi yang bagus. Jadi ini sebenarnya memerlukan ketelitian juga daripada PSSI ya, dan juga kepelatihan di timnas Indonesia. Oke, untuk Kevin Dix ini, saya pikir Kevin Dix memang seorang pemain yang sangat bertalenta, berkualitas, walaupun umurnya agak sudah 20 ke atas, lebih kurang dalam 28 begitulah. Tetapi dia masih lagi punya persembahan yang menarik, permainan yang baik, performan yang bagus. Jadi ini diperlukan sebenarnya di kualifikasi yang ronde yang ketiga ini untuk menyaingi tim-tim besar seperti Jepang, Arab Saudi, Australia. Jadi Indonesia perlu ada amunisi baru guys. Ini kalau kita berbicara terkait dengan fakta data, dengan kualitas pemain-pemain seperti Jepang dan Australia itu, Indonesia memang memerlukan lagi pemain-pemain yang berkualitas tinggi, terutamanya kebutuhannya di bagian gelandang serang, kemudian di bagian tengah, dan juga kalau bisa ditambahkan di bagian pertahanan itu bolehlah tambah lagi bagian pertahanan juga. Tapi bagian tengah dan bagian penyerang itu sangat-sangat dibutuhkan untuk menyaingi pemain-pemain tinggi, pemain besar, pemain gede seperti Australia itu. Sebab nanti Indonesia akan bermain lagi di Australia itu, memerlukan pemain yang memang betul-betul berkualitas untuk menyaingi Australia. Bermain hari itu di GBK, saya melihat, menonton sendiri ya, Indonesia lawan Australia. Memang Indonesia dari segi postur tubuh itu banyak jauh ketinggalannya dengan pemain Australia itu, sangat-sangat tinggi. Tetapi kalau dari segi stamina, Indonesia bolehlah sedikit menyaingi. Jadi sebab itu Indonesia perlu lagi untuk pemain-pemain baru yang betul-betul punya kelas tinggi, yang pengalaman bermain di Eropa dan juga pernah melawan Messi dan juga Ronaldo, tim-tim yang besar lah kan. Jadi mereka sudah tidak gugup apabila berhadapan dengan Australia ataupun Jepang. Jadi Jepang dengan Australia ini main dia laju juga. Jadi Indonesia perlu menyaingi yang itu pula. Oke guys, hari ini saya reaksi satu video yaitu New Striker Alert. Kevin Dix nggak sendirian gabung timnas melihat gebrekan gila Erick Thohir selanjutnya. Oke, apa di sebalik video ini? Yuk kita simak dulu guys. Datangnya para pemain keturunan tak bisa dipungkiri telah jadi kunci bagaimana timnas Indonesia saat ini mampu bersaing dengan deretan tim-tim top Asia. Di round 3, kita mampu menahan imbang Arab, Australia, dan hampir menang lawan Bahrain. Andai kata wasit Ahmed nggak ngasih tambahan waktu, hingga Bahrain mencetak gol. Di sisi lain, kita juga nggak bisa bohong jika kekuatan timnas belum sempurna. Seperti saat kita dikalahkan timnas China, di mana ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan. Layaknya ketajaman lini serang hingga reaksi pemain. Dan itu kenapa tambahan pemain bukan menjadi hal yang tabu. Saat sebaliknya, hal ini bisa jadi solusi dari masalah yang mungkin timnas alami.
Ketua Umum PSSI pun dikabarkan akan segera mendatangkan pemain-pemain lainnya, seperti sosok Miliano Jonathan yang baru saja dihubungi PSSI. Miliano Selain Jonathan. Miliano, siapakah nama lainnya yang mungkin segera tiba? Kita akan ulas hal tersebut dalam video berikut ini. Oke. Miliano Jonathan guys, dia main lini penyerang ataupun di mana ini guys? Kevin Dix, ia pasti main lawan Jepang. Striker baru menanti. Jadi Bapak Erick Thohir berusaha juga ya. Baru dilantik saya hari ini. Dito. Di sana saya udah langsung koordinasi dengan Pak Menteri Hukum dan HAM yang baru dilantik hari ini. Dan ini kita akan langsung mengirimkan segala kebutuhan dan akan koordinasi selanjutnya. Wah, ini baru dilantik guys ya. Menteri Olahraga Pak Dito Masih lagi dia. bahwa dirinya bakal mempercepat proses naturalisasi Kevin Dix. Dalam interviunya dengan awak media usai pelantikan Presiden RI dan jajaran menterinya, ia menjelaskan bahwa akan langsung berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan HAM untuk bisa memenuhi segala kebutuhan dari proses administrasi Kevin Dix. Jelas, proses perpindahan kewarganegaraan Kevin diharapkan bisa selesai dengan cepat, di mana harapannya pemain dari FC Copenhagen ini sudah bisa bergabung ke timnas Indonesia di laga kontra Jepang yang rencananya akan dimainkan pada 15 November di Stadion Gelora Bung Karno. Melihat track record dan performa dari Kevin, kita sih nggak ragu sama sekali pemain 27 tahun ini bisa memberikan impact yang besar untuk skuad tim Garuda. Itu guys ya. Kevin Dix akan bermain lawan Jepang. Tapi kita nantikan siapa lagi penyerang yang betul-betul potensi. Ari itu Eliano Rendes. Mungkin dia tidak berapa menonjol kan. Jadi Sinteyong tidak bagi dia peluang. Pemain terakhir yang didekati dan dihubungi oleh PSSI. Setelah Kevin, ada beberapa nama pemain hebat yang diprediksi akan segera gabung ke timnas. Seperti Jairo Redewold, tengah milik tim Royal Antwerp di Liga Belgia. Kemudian ada defender super mahal Pascal Strijk yang saat ini bermain untuk tim Inggris Leeds United. Hingga dua penyerang muda pengalaman Jonathan di Vitesse dan juga Mauro Silstra yang saat ini bermain di tim Volendam. Dengan nama terbaru muncul setelah melakukan interview dengan siapa lagi? Adalah Thomas Boll, seorang fullback kiri 23 tahun yang mengaku siap untuk bergabung ke timnas Indonesia. So, inilah beberapa ulasan dari kami. Sebentar guys ya. Saya lebih terarah kepada Mauro Zylstra dan juga Pascal Strijk ini, karena ini punya pengalaman yang baik. Pascal Strijk ini bermain di Leeds United. Jadi pengalaman bermain di Liga Inggris itu sangat-sangat membantu untuk dia bermain pula, membantu timnas Indonesia ini. Sekarang ini mungkin hanya menunggu berkas dan juga kemauan pemain itu sendiri. Apabila mereka mengetahui sekarang Indonesia bermain di putaran ketiga dan keinginan mereka itu perlu atas kerelaan mereka sendiri. Itu yang paling penting ya, atas kerelaan mereka sendiri, dan mereka betul-betul ingin membela timnas Indonesia seperti yang lain-lain ini. Memang kita butuhkan di bagian penyerang. Kalau saya penyerang, mungkin 2 penyerang perlu. Selebihnya itu gelandang dengan bagian pertahanan lah. Tetapi Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong pasti tahu apa yang ingin mereka lakukan sebelum perlawanan pada November ini melawan Jepang 15 dan juga tanggal 19 melawan Arab Saudi. Jadi kita doakan dan kita ikuti terus perkembangan ini. Memang berita ini akan selalu dipaparkan, tetapi sebenarnya ini antara yang dalam diam-diam Bapak Erick Thohir akan lakukan juga. Jadi memang sekarang ini masih lagi berjalan proses itu. Jadi kita harus bersabar kan guys. Oke, kita lanjut. Ini Jairo Redewold ini pun gelandang. Jairo Redewold saat ini makin sering dihubungkan dengan Indonesia setelah dirinya diketahui menyaksikan dan mensupport timnas Indonesia.
Hal ini sendiri ia konfirmasi dengan menyaksikan laga China versus Indonesia Oh, baru-baru ini. Dalam dia video ada yang ya. dikirim ke akun Instagram Pemain Keturunan ID, ia menyebut jika tetap mensupport dan mencintai Indonesia. Dalam pesannya dituliskan, unlucky with the result against China. Hopefully, they will win the next games. Keep supporting and keep showing love. Selain itu, kepindahan Jairo Mantap. juga dibahas oleh media asal Belanda, Football Premier, di mana dalam sebuah podcast dengan pemain timnas U20 Indonesia Jens Ravan, Jens menyebut jika ia akan suka jika Jairo segera gabung timnas. Dengan pundit dari Belanda menyebut jika Jairo adalah orang paling dekat untuk gabung ke Indonesia selanjutnya. Oke, Hele lastig. Kan ik me niet Mantap. zeggen. Jairo Riederwald heb je nog. Ja. Jairo. Dat zou ik de allervetste vinden. Klopt, alleen je hebt natuurlijk wel al heel Ja. veel verdedigers. Heel veel. Hij kan op 6. Ja, dat is een 6 toch? Dat is- Die kunnen ze goed gebruiken. Jika Jairo disebut-sebut sudah Jairo bergabung, nih. jelas Indonesia akan mendapatkan tambahan kekuatan yang signifikan di sektor lini tengah. Jairo adalah gelandang yang sangat kuat, gelandang nomor 6 yang punya mobilitas tinggi. Dan akan sangat menarik untuk melihat Jairo bermain bersama Tom Hai di lini tengah. Saya benar-benar menantikan dirinya segera bergabung ke timnas. Mantap Pak. Jens Raven juga nih mengatakan Jairo antara yang paling terdekat akan bergabung dengan timnas Indonesia. Kalau ini benar guys, saya rasa Jairo Riddle dia punya permainan ini dia macam Calvin Verdong juga. Dia menggunakan kebiasaan kaki kiri dan dia bagus main di tengah. Bolehlah Jairo Riddle nih gelandang. Emiliano Jonathan. Ini lagi baru nih, Nama Emiliano selanjutnya Jonathan. yang akan kami sukai untuk segera gabung ke timnas adalah Emiliano Jonathan. Pemain ini baru-baru ini menjelaskan ke media Belanda ESPN jika ia telah mendapat telepon dari PSSI. Telepon itu pada dasarnya menanyakan apakah Emiliano Jonathan siap untuk segera gabung timnas. Atau dengan kata lain, Emiliano sudah mendapatkan timnas calling. Tentu ini sudah bukan kabar burung. Di mana artinya kita tinggal menunggu jawaban dari Emiliano Jonathan dengan sang pemain mengaku membutuhkan waktu untuk mendiskusikan keputusan besar ini dengan keluarganya. Jika Emiliano Jonathan bisa bergabung ke timnas, kami pikir kita akan mendapatkan tambahan kekuatan yang benar-benar mewah. Pemain Mantap. dengan jersey nomor 10 di tim Vitesse ini merupakan pemain dengan penampilan Penyerang lah yang itu. luar biasa musim ini. Bagaimana tidak? Dari 10 laga yang telah ia mainkan, Emiliano sudah mencetak 6 gol. Oh, Dan jika kita 6 melihat gol lah. gol-gol Emiliano, Gila. skill individu jelas luar biasa. Shootingnya akurat. Dan dribblingnya dapat dikatakan di atas rata-rata. Kiri lagi Dan juga. perlu diingat, Wih, dia baru 20 tahun. Namun telah muda jadi lagi, bintang guys. paling menonjol 20 di tahun, timnas nah. VTC. Hmm. Ingat, ini tim senior, bukan tim usia muda. Wah. Gescoord wordt en dat wordt er door Jonathan. Ini yang bagus nih. Nu zijn de rapen Dari helemaal 10 gol dia cetak 6. Dari 10 permainan dia cetak 6 gol. Emiliano Jonathan. Bagus kalau ini, bagus. Schot en raak ook. Jonathans voor Vitesse in de 53ste minuut. En dat volledig tegen de verhouding in is. Dat zal. Het is een fraaie goal. Lagipun dia van muda, nummer 10. bermain di timnas senior. Oh, cantik-cantik kan golnya. Memang kebiasaannya juga kaki kiri lah. Bagus nih kalau main Indonesia tau. Cantik. Jadi main nomor 10 juga. Pascal Strike. Dengan ini. Kita mungkin Pascal sudah punya Strike. cukup banyak pemain bertahan. Tapi teman-teman, lihat deh nilai pasar pemain satu ini. Dia adalah Pascal Strike. Pemain dengan market value mencapai 260 miliar, lebih gila. tinggi dari pemain timnas manapun saat ini. Betul. Dan kami pikir, Wah. jika ia bergabung ke tim Garuda, pemain 25 tahun tersebut akan memberikan kualitas yang membuat kita bisa menantang tim-tim terbaik Asia seperti timnas Jepang sekalipun. Bermain di Leeds United, pemain ini sudah terbiasa bermain di Liga Premier Inggris, di mana di musim 2022-2023, saat itu Pascal memainkan total 29 laga dengan mencetak 2 gol dan 1 assist di Premier League. Dengan di musim ini, dirinya tengah berjuang untuk membawa Leeds United untuk kembali ke Premier League dengan bersaing di kompetisi Championship atau Divisi 2-nya Liga Inggris. Ini macam muka orang Indonesia, ada janggut sedikit. Nih Pascal Strike nih ya. Bagus nih. Pengalaman main di Liga Inggris, Leeds United.
Dia ni Eliano tadi Milano kata dia. Milano dengan Jairo Rediol. Okey. Mungkin 3 ini boleh membantu. Berbicara soal Pascal, pemain ini baru-baru ini seolah bermain kode seputar timnas calling. Hal ini terjadi saat di postingan akun Instagramnya, rekan setimnya Joel Piro membuat komentar Indonesia calling. Dengan Pascal selanjutnya gantian menuliskan komentar di postingan Joel dengan kata ID player. Komentar dari Pascal dan Joel ini mungkin seperti sebuah candaan rekan satu tim, tapi perlu diingat, Miss juga begitu. Meskipun Kevin Dix yang sempat menuliskan komentar Indonesia calling di live IG Martin Pass, saat itu orang berpikir itu candaan dan sarkas. Tapi pada akhirnya, Kevin toh gaung timnas kan? Iya, akhirnya gabung kan? Mantap. Jadi sekarang ini ada 3 lah. Jairo paling terdekat, Milano dengan nih Pascal. Tadi kami pikir layak untuk segera masuk ke timnas senior Indonesia. Dan sah-sah saja jika PSSI mempercepat semuanya untuk gabung ke timnas. Bersama dengan Kevin Dix tentunya, yang kami pikir akan segera dikebut dan semoga bisa main di laga kontra Jepang. Sedangkan untuk Mauro Silstra, pemain ini dilaporkan telah mengirimkan berkas ke Indonesia. Jelas, opsi pertama adalah memainkan ada Silstra berkas ke tim under 20. Tapi boleh juga sih ke tim senior, tergantung coachin. Terakhir ada Thomas Paul, fullback kiri yang baru saja melakukan interview dengan Yusa. Kita masih menunggu kepastian PSSI akan mengamati pemain ini dulu, merekomendasikan ke STY untuk mengambil keputusan. Oke guys, makin menarik ya antara pemain yang mungkin akan dibawa oleh Bapak Erick Thohir ini. Terutama saya sangat tertarik dengan Milano tadi guys. Milano ini antara penyerang yang kaki kiri dan juga dia punya skill individu yang bagus. Daripada 10 perlawanan dapat mencetak 6, itu melebihi dari separuh dari 5. Maksudnya pemain ini sangat baik ya dari segi kualitas untuk cetakan gol itu. Itu yang kita perlukan sebenarnya di timnas Indonesia di bagian lini hadapan, lini penyerang ini. Keduanya Pascal Struijk, antara pemain yang paling tinggi nilainya. Kalau dia masuk ke Indonesia, itu yang paling tinggi, 260 miliar. Miss Hilgers pun baru 126 miliar. Jadi kalau masuk lagi Pascal Struijk ini, 260 miliar itu mengatasi semua pemain yang ada di timnas Indonesia. Prop Haye pun baru 52 miliar. Jadi yang ketiga tadi adalah Jairo Rediol. Ini pun antara yang paling terdekat mungkin akan bergabung dengan timnas Indonesia. Selepas interview James Reben itu mengatakan antara yang terdekat adalah Jairo Rediol. Jadi mudah-mudahan ketiga-tiga pemain ini akan dipermudahkan segala urusannya. Sekarang ini yang sudah mengantar berkas itu yaitu Mauro Silstra juga sudah mengantar berkas ke Indonesia. Hanya menunggu ditelitikan dengan sebaik-baiknya oleh Bapak Erick Thohir dan juga kepimpinan di PSSI juga Sinteyong. Dan saya juga mendoakan semoga timnas Indonesia akan kekal konsisten dan juga mungkin dapat mengukuhkan lagi taktikal yang baru, strategi yang baru, juga formasi-formasi yang baru daripada Sinteyong. Sudah tentu dalam masa sebulan ini Sinteyong pasti akan meneliti setiap kelemahan-kelemahan yang ada ketika melawan China hari itu dan mungkin akan diperbaiki lagi melawan Arab Saudi dan juga Jepang ini pula. Dan dengan kedatangan Kevin Dix ya yang sudah pun bersalaman dengan Bapak Erick Thohir, hanya menunggu masa yang sesuai lagi untuk debut pertamanya kontra dengan Jepang. Mungkin didoakan juga Kevin Dix ini akan bermain. Oke guys, jadi bagaimana menurut pandangan kalian ya terkait dengan kedatangan amunisi baru ini? Dia akan dari masa ke semasa akan ada perkembangan-perkembangan terbaru ya di timnas Indonesia. Sebab itu kita kena mengikuti terus perkembangan ini dan kita terus mendukung dengan semangat untuk Indonesia melaju ke peringkat seterusnya. Sekarang ini di ronde yang ketiga masih ada peluang walaupun agak berat ya, tetapi tidak mustahil. Bola itu bulat, bola itu bundar.
tetap dengan sokongan dan semangat kalian semua, saudara-saudara semua, fans-fans yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kembali bersemangat semua pemain-pemain ini kembali fokus untuk melawan Jepang dan juga Arab Saudi di bulan November ini. Oke, kita doakan sama-sama guys. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa sentiasa berkomentar secara positif dengan info-info yang terbaik dan terkini daripada kalian semua. Terima kasih selama ini yang mendukung dengan menekan butang like, subscribe, dan juga komen-komen ini. Saya sangat menghargainya. Oke, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.